Pengantar integral Riemann. Jadi pada tahun 1854, Bertrand Riemann mengadakan penelitian tentang integral diskontinu. Dari penelitian Riemann tersebut berhasil menemukan suatu metode khusus dari integral yang sangat simpel untuk didefinisikan. Integral Riemann didefinisikan sebagai semacam limit dari penjumlahan Riemann karena pasti cenderung nol. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang partition, yang dimana jika T sama dengan interval A, B adalah interval tertutup terbatas pada R, maka sebuah partisi bagian dari I adalah terbatas order hubungan P sama dengan dalam kurung X0, X1, Xn kurang 1, Xn dari titik-titik di 1 sedemikian sehingga A sama dengan X0 kurang dari X1 titik Xn kurang 1 kurang dari Xn sama dengan P. Biasanya kita akan partisi bisa P dengan notasi P sama dengan Xi kurang 1 Xi 1 pangkat N sama dengan 1. Kita mendefinisikan dari P menjadi nol P sama dengan max X1 kurang X0 kurang X2 kurang X1 Xn kurang Xn kurang 1, sehingga nol partisi hanya panjang dari interval bagian terbesar ke dalam bagian partisi interval A, B jika sebuah titik TI telah dipilih dari masing-masing interval bagian 1 sama dengan X1, X, I, X1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, N, maka titik tersebut disebut tanda dari interval bagian 1I sebuah pasangan himpunan. Jika P adalah tanda partisi seperti yang diberikan, kita didefinisikan jumlah Riemann dari fungsi F interval A, B ke R sesuai pada P menjadi S F bagi P sama dengan sigma 1 N sama dengan 1 F dalam kurung T X1 kurang X1 kurang kali Xi kurang Xi sama dengan 1. Jika fungsi F positif pada interval A, B, maka jumlah Riemann 2 adalah jumlah dari luas persegi N, yang dimana alasannya adalah interval bagian 1I sama dengan Xi kurang 1 Xi, dimana tingginya adalah T pangkat T. Oke, kita masukin definisi integral Riemann, yang dimana definisinya adalah sebuah fungsi F dipetakan dengan interval A, B ke R disebut integral Riemann. Pada interval A, B jika terdapat bilangan L elemen R, di mana untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta epsilon lebih besar dari 0, di mana jika P adalah tanda partisi dari interval A, B dengan 0 P lebih besar dari delta, maka mutlak dari jumlah Riemann min L lebih kecil dari epsilon. Himpunan dari semua integral Riemann pada interval A, B dinotasikan dengan R interval A, B. Catatannya, kadang dikatakan bahwa integral L adalah limit dari jumlah Riemann sebagai 0 P mendekati 0 bagaimanapun, karena dari jumlah Riemann
pelajari sebelumnya. Pertama, kita akan menunjukkan bahwa jika F elemen R interval A, B, maka bilangan R ditentukan secara tunggal. Ini kemudian disebut integral Riemann dari F terhadap interval A, B untuk L biasanya dituliskan dengan L sama dengan integral F dari A ke B atau L integral Fx dx dari A ke B. Dapat kita pahami bahwa setiap notasi X dapat digunakan untuk tampilan selanjutnya selama hal itu tidak menimbulkan hasil tunggal. Oke, kita masuk ke dalam contoh yang dimana contohnya soal pertama, carilah dan tunjukkan integral tertentu berikut dengan menggunakan definisi integral Riemann, yang dimana integral 2x2 dx dengan batas atas 2 dengan batas bawah 1. Penyelesaiannya yang pertama, kita menentukan nilai delta xi sama dengan delta x sama dengan b min n per n, yang dimana nilai b nya adalah 2, nilai n nya adalah 1, 2 min 1 per n sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1 per n. Di sini misalnya saya punya selang yang dimana selangnya di sini A, di sini B, yang dimana di sini adalah 1, 2. Di sini saya bagi selang ini menjadi ekor selang, di mana tiap selang memiliki panjang yang sama atau jarak yang sama. Jarak yang sama dan panjang yang sama tiap selang itu disebut dengan delta x. Sehingga yang di sini misalnya di sini 1, maka didapat di sini nilai x1 nya sama dengan 1 plus delta x sama dengan 1 plus 1 per n. Yang kedua, x2. Misalnya di sini selangnya ada 2. Loncatan dari A ke sini adalah 2 kali. Sehingga yang didapat di sini juga x2 sama dengan 1 plus 2 delta x sama dengan 1 plus 1 kali 2 per n. Karena di sini 2 delta x, sehingga seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini loncatannya ada 2. Begitu juga dengan x3 sama dengan 1 plus 3 delta x sama dengan 1 plus 1 dikali 3 per n. Maka nilai x-nya di sini adalah 1 plus i delta x sama dengan 1 plus i per n. Untuk bentuk fx sama dengan 2x kuadrat, maka di sini adalah fxi sama dengan 2 dalam kurung 1 plus i per n sama pangkat 2. Sehingga didapat di sini adalah 2 dalam kurung 1 plus 2i per n plus i pangkat 2 per n kuadrat. Dari mana datangnya hasil ini? Karena kita mengkalikan pangkat 2 dikali 1 plus i per n, sehingga hasilnya adalah sama dengan 2 plus 4i per n plus 2i per n kuadrat. Sehingga sama saja 2 dikali 1 ditambah 2i itu sama dengan 4i, sehingga menghasilkan nilainya seperti ini. Selanjutnya kita menentukan jumlah Riemann, yang dimana rumusnya adalah sigma f xi delta xi dengan i sama dengan 1 sampai n sama dengan sigma dalam kurung 2 plus 4i per n plus 2i pangkat 2 per n kuadrat 1 per n, yang dimana ini adalah sama dengan 1 sampai n sama dengan sigma dalam kurung 2 per n plus 4i per n kuadrat plus 2i kuadrat per n 3 n pangkat 3. Sehingga di sini kita kalikan per n dikali 2 per n dikali 4i per n per n dikali 2i kuadrat per n, sehingga mendapatkan hasil 2 per n plus 4i per n plus 2i pangkat 2 per n pangkat
3. Selanjutnya 2/n sigma 1 plus 4 per n kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai n sigma I dengan I sama dengan 1 per n 2 plus 2 per n pangkat 3 sigma T kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai n sama dengan 2 per n dikali n plus 4 per n kuadrat interval n sama dengan n plus n dalam kurung n plus 1 per 2 plus 2 per n pangkat 3 interval n dalam kurung n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Sehingga didapat hasilnya adalah 2 plus dalam kurung 2 plus 2 per n plus dalam kurung 2 per 3 plus per n plus per 1 per 3n kuadrat. Dimana kita di sini integral x df dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 sama dengan limit 0 p mendekati 0 sigma f xi delta xi dengan I sama dengan 1 sampai n limit n mendekati tak hingga sigma f xi delta xi dengan I sama dengan 1 per n. Sehingga kita menjabarkan sehingga di dalam integral 2x 2 dx dengan batas atas 2 batas bawah 1 sama dengan limit n mendekati tak hingga 14 per 3 plus 3 per n plus 1 per 3n pangkat 3 sama dengan 14 per 3 plus 3 per tak hingga plus 1 per 3 tak hingga n pangkat 3. Di sini kita masuk ke dalam rumus yang dimana sama dengan 14 per 3 plus 0 plus 0 3 dibagi tak hingga sama dengan 0 plus 3 per 3 tak hingga n pangkat 3 itu sama dengan 0. Sehingga di sini adalah 14 per 3 sama dengan 4,67. Akan menjelaskan tentang integral Riemann. Di sini teorema jika f elemen R a, B maka jumlah dari integral Riemann dapat dihasilkan secara tunggal. Pembuktiannya, asumsikan bahwa 1 dan 1 keduanya terdefinisi dan ambil epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta epsilon 2 kurang lebih dari 0. Di mana jika P1 adalah tanda partisi dengan mutlak P kurang dari delta epsilon 2, maka mutlak S F P1 min 1 kurang dari P2 juga terdapat delta T per 2 lebih dari 0, di mana jika P2 adalah tanda partisi. Selanjutnya masuk kepada contoh soal. Tentukan integral batas atas 2 batas bawah 0 2x plus 5 dx menggunakan integral Riemann. Penyelesaiannya, misalkan ambil sampel xi, maka xi sama dengan 2i per n, segitiga xi sama dengan 2 per n, sehingga lim x mendekati tak tentu sigma n i sama dengan 1 f xi segitiga xi sama dengan lim x mendekati tak tentu sigma n i sama dengan 1 f nilai xi nya 2i per n dan nilai segitiga xi 2 per n, maka lim x mendekati tak tentu 2 per n sigma n i sama dengan 1 dalam kurung 2 dikali 2i per n ditambah 5 sama dengan lim x mendekati tak tentu 2 per n 4n sigma n i sama dengan 1 i plus 5 sigma n i sama dengan 1 lim x mendekati tak tentu 2 per n, maka 4 per n n ditambah n plus 1 per 2 ditambah 5, maka lim x mendekati tak tentu 2 per n jadi 2n plus 2 plus 5 menghasilkan lim x mendekati tak tentu 14n per n ditambah 4 per n dibagi n habis menghasilkan lim x mendekati tak tentu 14
14 plus 4 12N.